Itu menurut gue tempat terbaik sih, Cak. Iya sih, menurutku juga kayak surga Indonesia gitu loh. Yes, setuju banget. Gak tau kenapa ya, menurut gue Bali itu tempat terbaik buat liburan. Kenapa gue bilang gitu? Gue tuh orang yang suka banget liburan. Dia tuh alam tapi masih ada unsur modernnya. Kalau Bali tuh kan masih ada mall, ada beach club, bahkan semuanya tuh masih gampang diakses gitu loh, Cak. Ya sih, tapi kalau aku tipe yang kayak lebih ke alamnya gitu. Soalnya aku kayak gak terlalu suka hingar-bingar gitu kan. Ya jadilah aku lebih suka kayak yang terlalu aku ke Lombok juga, bukan ke Bali aja. Tapi kemarin lihat-lihat di sosial media liburannya ke yang tidak ada alam banget sih itu kelihatannya. Itu gimana tuh? Gimana ya? Ya nggak apa-apa juga sih, kayak I'm trying something new. Ya masih muda juga lah, mau jalan-jalan kemana-mana juga. Ya nggak ada yang larang juga, paling digosipin. Oke, baiklah. Ya gimana ya? Emang kau nggak ada rencana mau liburan kah? So far sih gue nggak ada rencana liburan ya, tapi kalau gue ada kesempatan sama waktu sama duit juga, gue pasti mau liburan ke Bali juga nih. Gue karena secinta itu sama Bali, Cak. Bahkan gue pengen punya rumah di sana sih. Gue pengen banget. Iya, sebenarnya. Secinta itu ya? Iya, secinta Bali itu sama Bali. Karena Bali itu sebagus itu, Cak. Bahkan tau nggak? KTT G20 tahun ini yang dipresidensi oleh Indonesia langsung diadakan di Bali, tahu? Oh iya, benar. Aku juga ada baca beritanya sih di sosmed sebenarnya. Kayak cocok deh kita angkat jadi bahan radio. Pas banget tuh momennya, Cak. Jadi bener. sedikit banyak kita bisa ngebantu orang-orang buat nginformasiin kalau di Indonesia sekarang lagi ada G20 nih, dan kita tuh sebagai ketuanya, presidensinya. Bener. Ide bagus tuh, Cak. Ide bagus, kita bisa angkat di radio tuh. Iya bener kan, makanya jadi pokoknya jangan sampai orang-orang tuh nggak tahu kalau KTT ini ada di Indonesia dan di Bali tepatnya. Bener banget, iya kan? bener. Bagus tuh jadi. Radionya udah mulai. Nah, udah mulai radionya. Nggak ngomong sih abang. Kita dari tadi kita ngomong panjang lebar, ternyata ternyata pendengar setia BC Palembang tuh udah stay tune dari tadi kan. Dari tadi. Bener banget. Kalau gitu kita radio expose dulu deh, Cak, biar enak ya mulainya ya. BC Palembang Radio. Guys, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya, Cak ya. Bener Karl. Jadi nggak kerasa nih udah seminggu ya, cepet banget gak kerasa. Kita udah jumpa lagi nih sama pendengar setia BC Palembang Radio. Iya. Hari ini kita mau bahas apa, Karl? Nah, seperti yang udah kita bicarain tadi, yang kita pura-pura ngobrol. Hari ini kita bakalan ngebagiin informasi ke teman-teman semua tentang G20, mulai dari sejarah terbentuknya, terus keanggotaannya seperti apa, tugas dan fungsinya, terus manfaat dibentuknya G20, dan pokoknya masih banyak banget lagi deh, Cak. Ya sebenarnya banyak banget sih kalian bisa kita kupas dari G20 ini. Tapi nanti kita bisa rangkum informasinya. Jadi teman-teman tuh sedikit banyak tahu lah ya tentang G20 ini. Karena kalau kita bahas semuanya kayaknya bisa seminggu nih. Radio muncul terus bahas G20 kan agak PR ya, Cak, ngeditnya. Makanya. Karena kan kita kurang orang banget nih kalau sampai harus ngedit radio setiap hari ya. Tapi gak usah khawatir, pokoknya kita bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi tentang G20 ke teman-teman semua. Bener banget tuh, jadi gak usah khawatir ya guys. So how do we start this, Carl? Oke, mungkin kita kasih tahu dulu nih ya, apa sih G20 itu, Cak, gitu ya. So, G20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian terbesar, perekonomian besar di dunia nih, Cak. Berarti negara kita Indonesia ini termasuk negara yang punya ekonomi yang besar ya? Bener dong, bener banget, negara kita termasuk negara yang memiliki perekonomian besar. Nah, sesuai namanya nih, Cak ya, G20 ini memiliki 20 anggota yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Wah, apa aja tuh, boleh nggak disebutin, Kak? Oke, anggotanya itu ada Indonesia sendiri, ada Argentina, Cina, Korea Selatan, Australia, Jepang, Italia, India, Kanada, Jerman, Prancis, Turki, Brazil, Afrika Selatan, Arab Saudi, Meksiko, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa tuh, Cak. Banyak ya, wait. Tapi tunggu dulu, Kak, kenapa cuman negara-negara itu aja ya? Sedangkan ini kan katanya mencakup perekonomian dunia nih, kan masih banyak banget negara-negara lain di dunia. Wah, itu pertanyaan menarik sih ya, pertanyaan yang bagus. Seperti yang udah disampaikan Ibu Sri Mulyani ya, Cak, ada wawancaranya
bahwa kalau semua negara di dunia ini ikut dalam G20 ini itu bakalan terlalu banyak. Beliau tuh bilang it's just too big. Selain itu juga, negara-negara anggota G20 ini memiliki posisi yang strategis nih, Ca. Karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Oleh karena itulah, Ca, kenapa negara-negara tersebut yang terpilih menjadi anggota G20. Namun gak sesimpel itu ya, Cak. G20 itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Iya, bener banget sih itu. Ini gini deh, teman-teman masih ingat gak krisis ekonomi dunia yang terjadi di tahun 98? Belum lahir saya, Kak. Oh, belum ya. Tapi kayaknya ada yang udah nih. Iya. Nah, di sana itu, di waktu itu tuh hampir seluruh negara di dunia ngerasain dampak dari kejadian ini dan kewalahan untuk menghadapi masalah perekonomian pada saat itu. Nah, hal itulah yang melatar belakangi terbentuknya G20 ini nih. Waktu itu sebenarnya udah ada G7 tahun 1975 tuh udah kebentuk, cuman tuh gagal dalam mengatasi permasalahan ekonomi dunia. Nah, makanya di tahun 1999 atas inisiasi anggota G7 tadi ya, itu ada Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada sama Prancis kalau nggak salah. Itu dibentuklah G20 ini gitu. Berarti forum G20 ini dibentuk gara-gara krisis ekonomi yang terjadi tahun 98 gitu ya, Cak ya? Betul. Oke. Jadi sebenarnya forum ini tuh upaya buat cari solusi gitu loh dari permasalahan krisis ekonomi yang terjadi tahun 97 sampai 98 kalau nggak salah, dan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi sistemik termasuk Indonesia. Gitu. Tapi nih, Cak ya, buat informasi juga, awalnya G20 ini hanya dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara saja loh. Karena kenapa? Pada saat itu setiap pertemuannya masih berfokus pada isu-isu ekonomi global saja. Tapi sejak KTT G20 tahun 2008 di Washington, Amerika Serikat, pemimpin negara anggota mulai terlibat nih. Dan yang dibahas bukan hanya masalah perekonomian global saja nih, Ca. Ya gini guys. Jadi setidaknya ada 3 isu utama yang menjadi perhatian pemimpin G20, yaitu respon terhadap krisis, isu reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan. Jadi sejak saat itu, isu yang dibahas tuh bukan cuma tentang isu keuangan aja, tapi isu non keuangan juga dibahas di situ. Gitu. Bener banget, Ca. Dan ada nama jalurnya juga nih, Ca. Apa tuh? Yaitu Finance Track sama Sherpa Track. Apa itu? Nah, Finance Track ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan tadi, Cak, sama Gubernur Bank Sentral dari masing-masing anggota G20. Nah, mereka tuh berfokus untuk ngebahas ekonomi dan keuangan, seperti kebijakan fiskal dan moneter, investasi infrastruktur global, regulasi dan inklusi keuangan, serta perpajakan internasional. Sedangkan Sherpa Track dilaksanakan di level kementerian terkait, Cak. Nah, ini ngebahas topik yang berkaitan dengan geopolitik pembangunan, perubahan iklim, kesetaraan gender juga, dan energi. Wah, jadi semakin tahun semakin baik ya berarti Carl kinerja si G20 ini. Oke, sekarang kita bakalan kasih tahu nih apa aja sih jenis-jenis pertemuan yang dilakukan di G20. Oke, apa aja tuh, Cak? Nih, yang pertama adalah KTT atau konferensi tingkat tinggi atau summit. Ada beberapa orang bilangnya summit ya. Itu tuh merupakan klimaks dari proses pertemuan G20 ini, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan yang tahun ini dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali tuh tanggal 15 sama 16 November kemarin. Kemarin banget ya? Iya, kemarin banget nih. Yang kedua itu Ministerial and Deputies Meeting, itu pertemuan tingkat menteri dan deputi. Nah, itu tuh diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track yang tadi kau bilang, Ministerial Meetings dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Finance Minister and Central Bank Governors Meeting atau FMCBG. Nah, sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meeting. Gitu. Next, yang ketiga nih adalah kelompok kerja atau working groups. Nah, itu tuh beranggotakan para ahli dari negara G20. Nah, working groups ini menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Terus kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya ke KTT. Jadi ujung-ujungnya tetap ke KTT itu. KTT akhirnya ya. Wah, ternyata bukan cuma satu ya, Cak ya. Yes. Gue kira tuh cuman KTT doang. Ternyata ada 3 tadi tuh ya, ada KTT, Ministerial and Deputies Meeting, sama working groups juga. Yes, benar. Nah, bukan hanya rapat aja nih, Cak, yang dilakukan sama G20.
tapi sudah melakukan peran nyata tahu. Apa aja tuh peran nyatanya? Oke, peran nyata dari G20 ini yang pertama ada penanganan krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 dan ini merupakan peran nyata yang terbesar bagi G20, Cak. Kenapa? Karena G20 turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala yang sangat besar. Terus mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan. Ini kira-kira kita kecepatan gak sih Kak ngomongnya? Enggak sih harusnya, semoga enggak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kedua tuh ada kebijakan pajak. G20 menjadi cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting keluaran dari OECD yang difinalisasi tahun 2015 nih. Melalui BEPS ini ada 139 negara yang bekerja sama untuk mengakhiri oknum-oknum jahat nih Cak, penghindaran pajak. Ya gitu. Nah, isu internasional lainnya nih Cak, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Nah, di tahun 2016 diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di tahun 2015 dan 2030 Agenda for Sustainable Development. Itu Cak. Bener-bener ya kerja nyata. Ya nggak sih? Bener nggak tuh? Nah, kita nih udah panjang lebar ngobrol. Kita belum ngasih tahu nih apa sih tema presidensi G20 Indonesia tahun ini. Apa tuh? Boleh tuh Cak, apa tema G20 tahun ini? Nah, temanya adalah Recover Together, Recover Stronger. Artinya Indonesia untuk mengajak seluruh dunia saling bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Wah, pas banget ya Cak momennya. Apalagi kan 2 tahun terakhir ini habis COVID ya, jadi banyak banget yang harus di recovery, mulai dari ekonomi atau kesehatan segala macam ya. Tapi harus kita selesaikan secara bahu-membahu, saling membantu ya. Jadi semuanya dapat pulih segera. Seperti lagu yang satu ini Ca, dari Ellie Goulding, Burn. Kak Caka, Kak Caca, Kak Carl. Nyemangatin banget ya Kak lagunya. Bakar. Burn Cak, burn. Ya itulah. Nah Carl, back to the topic ya, yang masih panas ini. Yes. Dalam G20 juga ada agenda prioritas jalur keuangan dalam presidensi G20 Indonesia nih. Apalagi itu Cak? Lumayan banyak sih nih ya. Oke, apa beberapa coba? Ya ini. Pokoknya yang pertama ada exit strategy to support recovery. Jadi tuh ini kayak ngebahas gimana sih G20 melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi. Biasanya tuh negara-negara berkembang ya. Dari efek limpahan atau spillover, exit policy yang diterapin sama negara-negara yang lebih dulu pulih ekonominya. Itu biasanya negara maju. Oke. Gitu. Terus ada addressing scaring effect to secure future growth. Jadi tuh kayak mengatasi dampak berkepanjangan. Jadi scaring effect itu kayak dampak berkepanjangan gitu. Dari krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Memperhatikan ketenaga kerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Terus juga ada payment system in digital era, standar pembayaran lintas batas negara atau CBP, serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC. Nextnya apa lagi nih Carl? Oke, gantian ya, agak capek ya. Oke, ada lagi nih Cak, sustainable finance, yaitu ngebahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Nah, yang berikutnya ada financial inclusion yang terdiri dari digital financial inclusion dan SME finance, yaitu memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM termasuk aspek lintas batas, Cak. Yang berikutnya ada international taxation, yaitu ngebahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Wah, sangat berbobot ya Carl ya. Berbobot sekali. Pastinya Cak ya, ini kan forum internasional Cak, harus bener, berbobot bener. dong.
Ya benar-benar saya itu rangkaian acaranya juga benar-benar dibawain dengan sangat megah dan indah ya Karl ya. Bener banget. Bangga banget nggak sih sama Indonesia yang sekarang? Iya dong Ca. Jadi kita nggak boleh kalah sama negara-negara maju lainnya. Benar. Karena Indonesia udah memberikan keamanan, kenyamanan, bahkan venue terbaiknya nih Ca. Ya ngomongin venue nih ya, venue terbaik nih. Jadi hari Rabu malam kemarin ada jamuan santap malam. Iya benar. Para pemimpin yang dipilih di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Yes. Nah, kenapa GWK ya? Yes, GWK. Orang-orang kenalnya GWK ya. Yes. Kenapa di sana tuh ada alasannya? Karena Apa tuh? Pak Jokowi itu pengen memperkenalkan patung Garuda Wisnu Kencana itu ke para tamu undangan. Tahu kan patung Garuda Wisnu Kencana yang gede banget itu? Iya, itu gede banget sih. Segede gaban. Nah, kalau di mitologi Bali itu ya, Karl ya, Iya. arti patung ini tuh menggambarkan cinta, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Nah, ini tuh selaras gitu loh sama tugas yang diemban sama para pemimpin terhadap dunia dan kemanusiaan. Oh, bener banget Ca. Tapi informasi juga nih ya, nggak sedikit juga tahu yang muji acara Rabu malam kemarin. Karena iya, konsep acaranya berbeda sama konsep-konsep sebelumnya yang formal gitu loh Ca. Sedangkan acara Rabu malam kemarin tuh acaranya lebih ke santai Iya, sama santai. milenial banget Ca. Waduh sih paling milenial. Iya dong. Tapi emang sih Pak Jokowi itu peduli banget gak sih sama milenial kayak kita sampai bisa bikin acara segede dan semewah itu. Bener banget. Bahkan Pak Jokowi nih ya, untuk hidangannya aja itu diambil dari berbagai daerah di Indonesia Ca. Katanya sih biar sekalian ngenalin makanan-makanan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai ke kancah internasional. Bener banget Ca. Bener. Terus agendanya tuh banyak banget ternyata. Iya sih emang. Tapi dengan acara ini negara kita jadi lebih diperbincangkan nih di dunia. Tapi bagus dong harusnya. Harus diperbincangkan dalam hal positif ya Ca iya. ya. Semoga ini viralnya positif ya. Yes bener. Bener apalagi sama keindahan Bali yang gak ada duanya nih Ca ya. Oh iya, G20 rangkaian acaranya sebanyak apa sih? Dengar-dengar ada lagi nih tentang B20, aku baca di artikel. Itu apa sih, tentang apa sih Ca? Jadi gini nih, emang orang-orang taunya G20 aja ya. Nah jadi iya sih benar, B20 itu tuh sebenarnya rangkaian kegiatan juga sih, rangkaian acaranya G20 juga. Bagiannya gitu ya? Ya bagiannya gitu, jadi B itu stand for business. Nah bentar. Tapi dari tadi ngomongin G20 emang tahu panjangan G20 apa? Ya, tahu dong, masa nggak tahu? Apa coba? G20 itu kan itu Group of 20 kan? Yes, iya benar-benar tahu ternyata. Tahu dong. Ya oke deh, back to the topic ya. Jadi B20 ini kan emang tadi aku bilang rangkaian acaranya G20 juga kan. Yes. Jadi The Business 20 itu adalah official G20 Dialog Forum dengan Global Business Community. Jadi B20 itu adalah kelompok yang terlibat. Sebenarnya di atas tuh tadi kok ada bilang kayak kelompok kerja gitu ya. Itu tuh B20 tuh salah satunya dan ada banyak lagi, nggak cuman itu. Oh iya. Cuman B20 ini salah satu kelompok kerja yang paling menonjol di G20. Mungkin karena ngomongin soal bisnis ya. Iya benar. Nah, B20 ini kelompok kerja yang bertugas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap isu-isu tertentu. Nah, rekomendasi itu kemudian disampaikan ke G20 presidensi di KTT B20. Jadi B20 dulu baru G20. Itu berlangsungnya juga berdekatan sih, paling beda sehari gitu. Pernah denger sih, kalau nggak salah KTT yang kali ini diorganize sama Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia kan ya? Yes. Itu Bapak M. Arsyad Rashid. Yes. Beliau berharap bahwa KTT B20 tahun ini akan menemukan konsensus dan penyebab bersama tentang penyebab prioritas untuk bergerak maju dengan persatuan. Benar banget Karl. Jadi tahun ini forum B20 tuh mengangkat tema Advancing Innovative, Inclusive, and Collaboration Growth. Nah tujuannya agar pertumbuhan ekonomi memberikan keuntungan untuk masyarakat umum, juga serta mendorong terciptanya inovasi dalam bisnis tradisional, terus mendukung inklusivitas dan posisi yang setara dalam komunitas bisnis. Yes benar. Makanya ngangkat UMKM banget kan. Terus ada lagi nih Cak yang gue baca, katanya B20 udah ngebentuk 6 gugus tugas dan 1 dewan aksi untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan tentang 7 topik nih. Apa aja topiknya? Yaitu ada trade and investment, terus energy, sustainability and climate, terus ada digitalisasi, finance and infrastructure, future of work and education, integrity and compliance, dan
Women in Business Action Council. Itu Ca. Oke. Benar. Selain itu juga B20 Indonesia tuh merumuskan 3 bidang terobosan. Apa tuh? Ada inovasi untuk pertumbuhan pasca krisis yang adil, penyertaan UMKM, dan kelompok rentan untuk pembangunan berkelanjutan, dan kolaborasi negara maju dan berkembang untuk tumbuh yang tangguh dan berkelanjutan. Jadi semuanya tuh saling berkeikatan gitu loh. Benar-benar. Selama presidensi G20 diemban Indonesia sepanjang tahun ini, Ca, B20 Indonesia berkomitmen untuk memberikan hasil yang konkret serta dapat ditindaklanjuti yang memberikan dampak berkelanjutan untuk dapat diteruskan oleh presidensi B20 berikutnya, yaitu India ya, Cak ya. Yes, benar. Untuk itu B20 Indonesia juga mengemban legacy program yang berkelanjutan dan bertahan lama. Jadi nggak stop di Indonesia gitu loh, Cak. Benar. Jadi legacy program ini dimaksudkan bukan hanya sebagai one time initiative gitu loh, melainkan juga sebagai tindakan konkret yang bisa dilanjutkan presidensi B20 tadi yang kau bilang berkelanjutan. Nah, legacy program B20 Indonesia ini memiliki 3 elemen kunci. Nah, yang pertama itu legacy program merupakan solusi yang inovatif dan unik dalam menjawab permasalahan global supaya bisa memberikan added value. Oke. Terus yang kedua ada legacy program dibuat untuk berlandaskan kolaborasi antar negara melalui kerjasama aktif antar negara G20 yang akan menjadi kunci dalam merealisasikan program-program tersebut. Terus yang ketiga ada legacy program yang bertujuan untuk memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam membuat perubahan sistematis bagi berbagai komunitas global. Emang topiknya keren-keren banget ya, Cak ya. Yang diundang juga keren sih. Iya, emang tujuannya tuh untuk ngebangun ya, Cak ya. Yes, bukan bener. cuma sekedar forum gak jelas. Pokoknya bukan kaleng-kaleng lah, Cak ya. Aduh, berat banget sih topiknya ya, Cak ya. Dan udah banyak juga yang kita bagiin ke teman-teman tentang G20 meskipun belum bisa semuanya ya, Cak ya. Benar. Ini, Cak. Karena emang masih banyak banget yang bisa kita bahas dari G20 ini sebenarnya, Kak. Mungkin teman-teman bisa cari juga di berbagai media ya mengenai G20 ini. Di acara siapa aja yang diundang, apa aja yang dibahas, ada banyak kok di medsos-medsos. Jadi mungkin kita bisa move on ya ke another topik kali ya, Kak ya. Mungkin teman-teman juga udah mulai tapi tetap menarik ya beritanya ya. Iya, tapi tetap menarik dong. Kita harus refresh dulu nih, Cak. Kalau berita apa nih kita, Cak? Nah, kita bahas yang ringan-ringan dulu ya, Kak. Kita bahas yang bening-bening. Ya apaan, Cak? Buruan nih. Ini loh, tiba-tiba tenis. Tahu nggak? Oh, itu tiba-tiba tenis yang itu ya, Vindes ya. Iya, gue sangat mengapresiasi sama tim mereka sih ya. Kayak sama Raffi juga, terus ada Mbak Ulan, Ulan Guritmo, dia sok kenal ya. Ulan Guritmo, bro. Sama tim-tim yang lain juga yang bikin acara olahraga yang entertaining juga, Cak. View-nya juga lumayan banyak sih untuk durasi yang selama itu kan 4 jam ya? 4 jam. Jadinya orang-orang makin ngelirik nih sama olahraga tenis lapangan tuh, Cak. Dan juga bisa dilihat kalau masyarakat Indonesia tuh kayaknya udah kangen sama acara-acara yang menghibur tapi tetap mengedukasi. Karena kan kalau kita sekarang udah ngelihat ke TV, walaupun gue jarang sih ya, nonton TV ya, tapi emang kebanyakan acara TV itu ke gimmick sama kurang mengedukasi ya. Cuman lucu-lucu doang. Iya, udah nggak kurang lah ya. Kurang bener sih. Tapi nggak cuma tenisnya loh yang boom. Gini ya, aku lihat public figurnya tuh juga memperlihatkan contoh yang baik sebagai ayah loh. Gimana tuh? Nih, oh iya. Iya nggak sih? Kita bisa lihat tuh gimana Raffi, Vincent, Desta, sama artis-artis yang lainnya, public figure yang lain tuh memperlakukan anak mereka, bahkan anak teman mereka tuh juga dengan hangat gitu loh. Iya. Sebenarnya gambaran seperti itu tuh kayak basic manner sih untuk seorang ayah ya. Tapi nggak ada salahnya sih buat mereka sebagai public figure yang ditonton beribu-ribu orang bahkan berjuta orang sih, membentuk potret seperti itu sebagai edukasi juga ke masyarakat tentang gimana sih sosok seorang ayah. Ya walaupun cara setiap ayah beda-beda ya dalam memperlihatkan kasih sayang mereka. Iya benar banget sih, Cak ya. Apalagi itu momennya pas banget sama Hari Ayah Nasional kemarin ya. Benar, tanggal 12 ya. Tapi emang bener sih, Cak, cara mencintai setiap ayah itu berbeda-beda. Jadi buat teman-teman semuanya tetap cintai ayah kalian ya. Waduh, banyak ya. Banyak list film juga nih yang mau ditonton. Wakanda Forever, Black Adam, Sri Asih, baik lagi gak sih? Ya udah deh, nonton. Gue sih males ya nonton. Temen gue lagi wave HB, gue gak ada teman. Kesepian dia. Gue mau bacain NGL aja deh. Kesepian kau kan? Enggak sih, biasa aja. Oke, yang pertama NGL-nya apa ini?
Nah ini nih Cak, yang pertama ada nih Apa tuh? NGL. Min, semangatin aku dong, aku lagi burn out nih sama kerjaan dan aktivitas aku. Semangat ya. Kayak anggota PLI kita lah ya, lagi burn out ya. Siapa ya Cak? Siapa yang lagi burn out tuh? Ini ya. Oke, buat kamu yang ngirim NGL, semangat ya, tetap semangat. Semangat ya. Kita kan udah ada bahas burnout tuh Cak ya. Iya, Mungkin coba bisa, didengerin deh. diikutin apa sih yang bisa kita lakuin untuk Trik-triknya, menghilangkan tips-tipsnya. burnout-nya. Tapi buat kamu tetap semangat ya, nggak boleh menyerah walaupun burnout. Iya, Burnout itu harus biasa tetap lah ya. Semangat. Kita udah ngelewatin ya Cak ya. Kita sudah pernah melewatinya. Kalau Iya. mau langsung konsultasi bisa langsung Boleh datang ke datang ruangan. langsung ke PLI saja. Oke, selanjutnya apa Cak? Selanjutnya nih ada nih NGL. Kakak-kakak PLI, aku kesepian nih, ajakin aku main dong, nongkrong aja boleh deh. Boleh. Sedih banget ya Iya. jatuhnya. Sedih banget sih. Tapi boleh datang aja ke PLI, kan ini kita ini anonim ya guys ya, jadi nggak tahu siapa. Iya, datang datang aja. aja. Tapi Kita available kok. jangan berharap masuk circle ya, harus Iya. ada. Kayak di Datang. teks dulu kayak. Bercanda. Bercanda. Kita sangat open kok, open Open minded. Open. Oh bukan. bukan. open space Open relationship. iya, Oh iya. bukan bro. Open friendship. Gak Enggak apa-apa, sih. datang aja. Nanti kita bisa nongkrong bareng. Yes. Iya, ngedit bareng. Ngedit bareng. Starbucks kali ya besok. Oke, iya benar gas. Oke teman-teman. Oke. Jadi buat teman-teman ya yang pengen request lagu sama mau kirim salam atau kirim-kirim makanan buat Iya, boleh PLI. juga tuh. Enggak dong bro. Ya, bercanda ya. Kita Bercanda, tidak menerima Kita tidak menerima apa sih makanan. itu namanya? Apa gratifikasi? Gratifikasi. Nggak Atau sih, pengen Kalau aku menerima sih buka aja. Kalau dari pegawai gak apa-apa sih. Oh, iya gak apa-apa ya. Yoi. Oke. Kalau gue sih enggak ya. Aduh, enggak deh Atau skip. kalian pengen kita bahas apa di radio kita, bisa kirim tuh di NGL kita di hailing.me/bc030100. BC-nya huruf yang gede ya. Privasinya terjamin kok, jadi nggak bakalan ketahuan siapa yang ngirim. Yes, nggak bisa juga sih kan dilihat namanya. Jadi yang nanya kemarin nggak tahu ya siapa ya. Nggak tahu ya siapa ya. Tetap anonimus kok, tenang. Oke, bener Cak. Yes, jadi nggak berasa ya Kal ya. Udah berapa jam nih kita ngoceh? Lihat jam nggak? Capek gak sih? Minum dulu deh Cak, karena kita masih banyak kerjaan, jadi nggak boleh capek, harus kerja. Oke deh kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya guys ya. Semoga informasi yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya guys ya. Kami Cakar pamit undur diri. Bye. Bye. Oke.